Konnichiwa, selamat datang di Robahan, tempat ronda paling seru tapi sedikit halu di dunia virtual. Aku Hanito Riko, hari ini kebagian jaga ronda. Biar gak ngantuk, malam ini kita akan ditemani oleh satu cerita horor kiriman para pengabdi setan. Siapin pisang goreng dan kopi, jangan lupa juga sarung dan obat nyamuk. Jangan lupa subscribe dan pencet loncengnya juga ya. Yuk mulai. Malam ini aku dapat kiriman cerita dari seseorang yang dipanggil Kak. Awalnya sih kayak cerita masa sekolah biasa, tapi ujungnya bikin merinding. Judulnya Phantom Smell. Temenin aku bacain ya. Waktu SMA dulu, aku cukup akrab dengan seorang kakak kelas. Lalu aku pernah iseng nanya ke dia, aku ingin hubungan kita seperti kakak adik gitu. Nggak taunya ditanggapin serius. Dan aku mikir, gimana nanti hubungan ini ketika dia sudah lulus? Apakah masih sama? Apakah kita akan tetap sedekat ini? Hingga saatnya tiba. Setelah ujian akhir sekolah, hubungan kita sudah mulai renggang. Karena dia fokus untuk ujian, gak ada rencana untuk melanjutkan kuliah. Aku pun sibuk urusan tampil kabaret di hari perpisahan atau kelulusan. Seminggu sebelum perpisahan, aku masih sempat ketemu. Cuma saling sapa sih. Lalu aku balik ke kelas karena ada pelajaran. Nggak lama, kelas tiba-tiba jadi ramai. Ada kabar kalau 2 siswi kelas 12 meninggal dunia. Dan mereka bilang salah satunya adalah kakak aku. Aku sempat beberapa kali menyangkal, karena aku pikir jam segitu dia sudah di rumah. Tapi ternyata dia sempat pergi ke kota untuk membuat baju untuk acara kelulusan. Aku shock banget hari itu. Sekitar 3 hari setelah pemakaman, di kamar tidurku, aku mulai mencium aroma seperti aroma bunga, tepatnya seperti bunga melati. Wangi itu seolah memeluk badanku. Jujur saja, aku gak pernah cerita hal itu ke siapapun. Sampai teman sebangku aku bilang, Kamu nyium bau bunga melati gak? tapi aku hanya geleng-geleng aja. Aku pura-pura gak tahu. Mungkin saat itu memang ada yang salah dengan hidungku. Tapi aku merasa aroma ini melekat sangat erat di badanku. Sampai saat aku ke pasar dan ada penjual daging dan ikan, aku tetap merasa mencium bau melati itu. Aroma tersebut lambat laun mulai memudar, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Setiap ke sekolah, aku selalu bisa menciumnya. Dan terakhir kali, wangi itu menempel di telapak tanganku tepat ketika sudah mendekati 100 hari kepergiannya. Wah! Merinding! Bau melatinya beneran kecium! Bentar. Kok kayaknya aku lihat ada yang gerak-gerak di belakang ya? Gak terasa ya waktu rondanya udah mau kelar. Aku pura-pura berani padahal takut sih. Menurut kalian gimana cerita pertama? Buat Hani sih cerita punya Kak tadi lumayan bikin merinding ya. Buat kalian gimana guys? Oke, segitu dulu hari ini. Kalian gak mau nemenin aku pulang biar aku gak sendirian di jalan. Sampai ketemu di Robahan episode selanjutnya. Oh ya, kalau kamu punya cerita horor, mau itu pengalaman sendiri, atau cerita orang lain, atau urban legend, atau mungkin cerita fiksi hasil ngarang, boleh banget dibagikan ke Hani. Bisa lewat form yang ada di deskripsi ya. Jangan lupa subscribe, komen rating kamu untuk episode kali ini pakai emoji hantu, dan juga nyalain loncengnya biar gak ketinggalan episode Robahan selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa kunci pintu kamar hari ini ya.